Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan Ba'dal Fajar pada hari Sabtu 20 Juli 2024 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Quran dalam pembahasan Qiraah Asyarah pada surat At-Takwir, yang mana semua ayat-ayat ini kita lewatkan kepada qiraah Al-Asyarah. Dan pada kesempatan pagi ini kita masuk Ba'dal Fajar kepada ayat yang ke-23. Maka pada ayat ke-23 banyak sekali dari qiraah yang kembali bersumber kepada Arab. Karena khilaf yang terjadi di sini bukan dikarenakan hasil rekayasa dan renovasi dari para qurra, melainkan mereka mempopulerkan apa yang telah mereka riwayatkan dari para sahabat dan para tabi'in, dari apa yang mereka dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat diturunkan oleh Jibril. Dan seperti hadis yang sering kita lewati dari Umar dan di Ashabus Sunan, dari Ubay ibn Ka'ab, dari Umar muttafaqun alaih, unzilal Qur'an ala sab'a ahrufin, bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan 7 dialek Arab. Maka di sini bukan Abu Amr Al-Basri yang melaksanakan qiraah yang berbeda, ataupun riwayat Wars an-Nafi', ataupun riwayat Ad-Duri anil Kisai, ataupun riwayat Ibnu Katsir dan Abu Ja'far, atau riwayat Hafs an Asim, atau riwayat Ya'qub al-Hadrami dan Ibnu Amir ad-Dimashqi dan Khalaf al-Ashir, bukan. Tapi mereka meriwayatkan dari para sahabat dan para tabi'in bagaimana dulu Nabi diturunkan oleh Jibril ala sab'a ahrufin, dengan 7 dialek bahasa Arab. Maka kita masuk kepada ayat ke-23. Maka di sini terjadi qiraat yang banyak. Yang pertama, qiraah dari Abu Amr Al-Basri, yang mana dibaca dengan Al-Imalah Al-Kubra pada Hamzah. Maka kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Walaqad ra'ayhu bil ufuq walaqad ra'ayhu bil ufuqil mubin. Kita ulang lagi. Abu Amr Al-Basri membaca dengan imalah Al-Hamzah. Walaqad ra'ayhu bil ufuqil mubin. Maka syahidnya ra'ayhu. Maka alif di sini Hamzah bertemu dengan ha dibaca dalam keadaan al-imalah al-hamzah. Dan begitupun qiraah yang kedua, qiraah al-Kisai. Juga Ibnu Amir ad-Dimashqi dan Khalaf al-Ashir dibaca imalah ar-ra wal hamzah. Maka di sini 2 al-imalah.
Lalu bagaimana membacanya? Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Adapun qiraah yang ketiga, qiraah dari Warsh, yang mana ada padanya at-taklil. Maksudnya taklil bagaimana? Maksudnya taklil di sini taklil dari al-imalah, sehingga maknanya al-imalahnya as-sughra. Pada apa? Pada ra. Maka kalau tadi Al-Kisai dibaca wala qadri, dan begitu pun qiraah Ibnu Amir dan nanti Hamzah Az-Zayyat sama. Adapun taklil khusus pada qiraah Warsh An-Nafi'. Jadi ra-nya tidak dibaca re, maka dibaca re. Hadal awal. Wa amru tsani isba' al-badal. Karena di sini ada badal. Hamzah di sini ro'a, maka di sini asalnya ro'ahu, maka di sini dijadikan alif, yakni hamzah di atasnya mad badal. Dan di sini mad badal bagi qiraah Warsh ada 3 madhab: tawassut, qasr 2 harokat, dan al-isba'. Namun yang paling banyak mereka membaca al-isba'. Maka kita gunakan al-isba'. Jadi bagaimana dibacanya? Re'ehu. Maka ini 2 perbedaan. Pertama at-taklil dibaca re. Kedua al-isba' fi madil badal hu. Dan yang ketiga an-naql bil ufuq. Maka lam di sini menjadi berharokat dhammah bil ufuq, dan hamzah dihilangkan. Hada huwa makna an-naql. Makna naqal harokatil hamzah, yang ufuk, yang dhammah dipindahkan ke lam. Jadi bilufuk. Bilufuk. Maka qiraah Warsh 3 dari perbedaan dengan yang lain. Maka kita baca walaqad ra'ahu bilufuqil mubin. Walaqad ra'ahu bilufuqil mubin. Maka selesai dari 3 qiraah, dan kita masuk kepada qiraah yang keempat dari imalah ar-ra. Berarti ra-nya imalah al-kubra. Berarti kembali seperti Al-Kisai, ra-nya dibaca re. Wal hamzah kadalik. Berarti sama seperti qiraah Al-Kisai. Berarti gambarannya re-e. Lakin ma'aziyadah as-saqt. Apa makna as-saqt? Seperti diketahui ini berarti qiraah Hamzah Az-Zayyat. Maka as-saqt di sini permasalahan bil ufuk, di mana di sini ada hamzah. Maka jika qiraah Warsh tadi dengan naql bil ufuk, untuk yatakhallas dari hamzah, untuk selesai dari hamzah, maka dinaql, hamzahnya dihilangkan. Pindahkan harokatil hamzah kepada lam bil ufuk.
Adapun qiraah dari Hamzah maka dengan as-saqt. Maka di sini dengan as-saqt diberhentikan beberapa detik, maka inilah penjeda dan pembeda qiraah Hamzah dengan yang lainnya. Maka ra wal ha imalah al-kubra wa kadzalika bil ufuq bis-saqt. Lalu bagaimana bacanya? Walaqad ra'ahu bil afwan. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ini qiraah yang keempat. Dan qiraah yang kelima dibaca dengan ha al-kinayah. Apa makna ha al-kinayah? Maka seperti telah kita lewati dari usul qiraah Ibnu Katsir, bahwa semua ha yang domir dia itu mempunyai dua harokat. Maka di sini asalnya ro'ahu, karena Hamzah di sini dalam keadaan mad badal, maka dia sukun sebelumnya ro'ahu. Maka di sini tidak ada mad. Namun karena madhab Ibnu Katsir selalu mad setelah ha dinamakan ha al-kinayah, dan di sini jadi mad silah yang berbeda dengan qiraah jumhur. Syarat dari qiraah jumhur, maka setelah ha dan sebelum ha harus mutaharrikan, dan di sini sebelum ha mad badal sukun, namun tetap di sini dalam keadaan mad tabi'i. Setelah ha dinamakan mad silah dari ha al-kinayah. Lalu bagaimana pembacaan ra-nya? Fathah. Lalu bagaimana pembacaan hamzahnya? Fathah. Jadi bagaimana pembacaannya? Hanya sekedar mad pada ha dinamakan mad silah atau ha al-kinayah. Maka kita baca walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Syahidnya ra'ahu mad tabi'i. Bil ufuqil mubin. Sama. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan qiraah yang terakhir, dan dia qiraah yang keenam, qiraah yang ma'ruf antum hafal, dari Hafs an Asim, dan qiraahnya Ya'qub al-Hadrami, dan qiraahnya Abu Ja'far. Apa itu? Pertama, adamul imalah, tidak ra, tidak hamzah, wala naql, pada bil ufuk menjadi bil ufuk, wala saqt seperti hamzah bil ufukil, wa qasrul badal, maka a qasr hanya dua harokat, tidak seperti al-isba pada qiraah hamzah dan pada qiraah wars. Maka bagaimana dibaca? Seperti yang antum hafal. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan di sini pun tidak ada ha al-kinayah. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Maka perbedaan antara Asim, Ya'qub dan Abu Ja'far dengan Ibnu Katsir hanya berbeda tipis. Berbeda pada ha al-kinayah. Maka bedanya Ibnu Katsir membaca
walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Maka jumhur ataupun qiraah yang antum hafal Asim wa Ya'qub wa Abu Ja'far tanpa ha al-kinayah. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Maka inilah dari 6 wajah qiraah yang berbeda. Maka mari kita baca, kita ulang, dan di sini kita ulang dari yang ma'ruf, dari qiraah yang antum hafal. Maka yang pertama dari qiraah Asim, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sekarang Hamzah Az-Zayyad. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan qiraah Al-Kisai, Ibnu Amir dan Khalaf hanya imalah ra wal ha. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan qiraah yang terakhir, yang paling berbeda, qiraah Wars dari taklil wal isba al badal wan naql. Maka ini semuanya jelas berbeda. Tidak ada taklil pada semua qiraah. Dan isba al badal dan juga an naql. Ini kekhususan pada qiraah Wars. Maka kita baca walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Alhamdulillah. Adapun ayat yang berikutnya, ayat yang ke-24. Maka di sini ucapan ataupun qiraah dari jumhur seperti yang antum hafal dari qiraah Hafs an Asim, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Maka bidhanin dengan dha seperti yang antum hafal. Kemudian madhab yang kedua dari qiraah yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab, maka qiraah dari Ibnu Katsir, kedua Al-Kisai, ketiga Ya'qub Al-Hadrami Al-Kufi, dan keempat riwayat dari Ad-Duri an Abi Amr. Maka 4 qiraah dibaca dengan dha badal dha. Jadi dhanin diganti dha, dhanin. Maka dari dha diganti dengan dha. Maka kita baca wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, bi dha, bidhanin. Yang tadinya dha bidhanin menjadi dha bidhanin, maka di sini tidak mengganti makna. Maka sebagian dari Arab susah membaca dha bidhanin, maka mereka membaca dengan dha bidhanin. Dan ini tidak merubah dari makna. Dan ini seperti qiraah di dalam
Al-Fatihah yang lebih jelas, qiraah Hamzah Az-Zayyat tidak bisa membaca shad, perwakilan dari Arab yang tidak bisa membaca shad. Maka mereka membaca ihdinas zai, pindah kepada zai. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Maka ini qiraah dari Hamzah Az-Zayyat, contoh bahwa sirata shad yang qiraah dari jumhur dengan shad, maka diwakilkan dari sebagian Arab tidak bisa membaca shad, dibaca dengan zai, menjadi zirat. Dan begitu pun contoh yang lain, qiraah dari riwayat Ruwais dan yang lainnya membaca sirata dengan sin. Maka yang membaca qiraah Ya'qub Al-Hadrami, siratal ladzina an'amta alaihim, si dibaca dengan sin. Ini hanya contoh bahwa tidak terjadi perbedaan makna. Memang seperti itu Arab tidak bisa membaca shad, sebagian diganti dengan sin, siroto, dan shad diganti dengan zai, ziroto. Maknanya yaitu sirat, jalan. Dan begitu pun di sini dengan dha bidhanin dan dengan dha bidhanin, maka sama saja. Maka ini qiraah dari jumhur juga, Ibnu Katsir, Al-Kisai, Ya'qub Al-Hadrami, dan Ad-Duri dari Abi Amr. Dan di sana ada qiraah yang lain dari Susi, masih dari Abi Amr, dengan idgham al-kabir dan dha-nya masih dalam keadaan dha. Karena Abu Amr memang telah membaca dengan dha seperti jumhur yang lain, maka ditambah qiraah As-Susi idgham al-kabir. Idgham yang mana? Antara dua ba yang berharokat. Maka yang berharokat al-ghaibi bidhanin, dua-duanya sukun. Afwan, dua-duanya kasrah. Maka dijadikan idgham yang pertama disukunkan ataupun dihilangkan, masuk kepada ba yang kedua. Hada makna al-idgham. Idgham al-kabir maknanya penidghaman dari dua huruf yang mutaharrik, baik mutajanisain seperti ba dengan ba di sini, ataupun mutaqaribain, ataupun mutamatsilain seperti ba dengan ba, ataupun mutaqaribain dan yang lainnya. Maka di sini syahidnya mutajannis al-ghaibi bidhanin ataupun mutamatsil, karena ba sama-sama hurufnya dengan ba dan sama-sama kasrah. Lalu bagaimana? Lalu diidghamkan al-kabir. Jadi bagaimana bacaannya? Sama, dhad diganti dengan dha dan diidghamkan ba pertama kepada ba yang kedua. Maka kita baca wa ma huwa 'alal ghaibi dhanin, wa ma huwa 'alal ghaibi dhanin. Maka ayo kita baca bersama. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa 'alal ghaibi
bidhanin. Adapun ayat yang berikutnya, ayat 25, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Maka di sini tidak ada perbedaan. Ittafaqu wa lam yakhtalifu. Dan juga ayat ke-26, fa aina tadhhabun. Tidak ada terjadi perbedaan. Ittafaqu walam yakhtalifu dari ahlil qurra. Dan ayat ke-27 sama. In huwa illa dzikrul lil alamin. Ittafaqu walam yakhtalifu. Adapun di ayat yang ke-27, maka qiraah dari Ibnu Katsir dan Abu Ja'far dibaca dengan silatul mim al-jama'. Yang mana silatul mim? Minkum. Maka mim al-jama' di sini dalam keadaan didomahkan dan ada dua mad, seperti mad silah pada ha. Maka di sini mad silah pada mim al-jama'. Apa itu makna mim al-jama'? Dia mim yang masuk kepada domair seperti antum menjadi kum, hum dan kum, ataupun kasrohim, maka ini semuanya dengan mim al-jama'. Maka qiraah dari Ibnu Katsir dan Abu Ja'far berbeda dengan yang lainnya. Maka kita baca sekarang bagaimana qiraah Asim wa Ya'qub wal Kisai wa Abu Amr yang antum hafal. Liman syaa minkum ayyastaqim. Liman syaa minkum ayyastaqim. Ayyastaqim. Maka di sini liman syaa ada ikhfa dan syaa mad wajib, dan jumhur membaca dengan tawassut minkum an. Maka min ikhfa, nun sakinah bertemu dengan kaf, dan kum an idhar syafawi. Adapun Ibnu Katsir dan Abu Ja'far tidak ada hukum idhar safawi. Karena di sini mimnya menjadi mim al-jama'. Maka bagaimana qiraah Ibnu Katsir dan Abu Ja'far? Silatul mim al-jama'. Liman syaa minkumu ayyastaqim. Maka dibaca dengan dua harokat. Adapun qiraah yang ketiga, qiraah Ibnu Amir dan Khalf al-Ashir, dibaca dengan tawassut mad al-lazim. Maka mad al-lazim syaa dibaca seperti jumhur 4, dan dibaca sya dalam keadaan al-imalah al-kubra.
Maka bagaimana bacanya? Liman syaa minkum ayyastaqim. Dan begitu pun qiraah Hamzah Az-Zayyat. Namun bedanya dibaca mad al-wajib bil isba' dan sya dibaca dalam keadaan al-imalah al-kubra. Maka kita baca liman syaa minkum ayyastaqim ditambah dengan as-saqt. An di sini hamzah. Maka setelah membaca minkum, makhraj pada kum, karena di sini tidak ada silah seperti qiraah Abu Ja'far dan juga Ibnu Katsir, maka mimnya sakinah jelas. Minkum bertemu dengan hamzah, maka ada saqt. Minkum ayyastaqim. Maka ini qiraah hamzah, ada isba' pada mad wajib dan ada al-imalah al-kubra pada sya menjadi sy dan ada saqt. Maka kita ulang liman syaa minkum ayyastaqim. Adapun qiraah yang terakhir, qiraah dari Wars, maka dibaca dengan al-isba' pada mad al-wajib dan isba' pada mim al-jama'. Kenapa isba' pada mim al-jama'? Karena dari kaidah Wars, mim al-jama' di sini bertemu dengan hamzah. Seperti minkum an. Minkum an. Maka di sini mim al-jama' minkumu masuk kepadanya hamzah, maka di sini dibaca al-isba'. Maka qiraah dari Wars sya'nya tidak ada al-imalah al-kubra. Namun al-isba' pada dua tempat. Pada mad wajib dan pada mim al-jama'. Maka kita baca sekarang liman syaa minkumu liman syaa minkumu ayyastaqim. Maka di sini dibaca al-isba' pada dua tempat. Liman syaa minkumu ayyastaqim. Maka inilah dari 5 qiraah perbedaan pada ayat ke-28. Maka mari kita baca kembali mulai dari jumhur. Liman syaa minkum ayyastaqim. Ayo dibaca. Ayo dibaca. Liman syaa minkum ayyastaqim. Qiraah Ibnu Katsir. Liman syaa minkum
ay yastaqim. Apa kalian baca? Liman syaa minkum ay yastaqim. Jangan tidur, baca. Parah. Salah semua. Ibnu Katsir wa Abu Ja'far silatul mim al-jama'. Tulis yang benar, baca yang benar. Liman syaa minkum ay yastaqim. Hada Muhammad Usama Khorban. Wanta. Adapun qiraah dari Wars sama seperti Ibnu Katsir. Namun bedanya Ibnu Katsir di sini tidak al-isba. Maka Wars al-isba pada dua tempat. Liman syaa minkum ay yastaqim. Yang tidak paham bagusnya diem. Asal teriak aja. Atau asal buka mulut. Selamat dari kesalahan. Yang tidak paham. Paham? Maka qiraah yang ketiga atau yang keempat dari Ibnu Amir dan Khalaf al-Ashir, di sini tawassut dari mad lazim dan imalah al-kubra. Liman syaa minkum ay yastaqim. Dan terakhir qiraah yang kelima Hamzah Az-Zayyad al-isba pada mad al-wajib syaa dan imalah pada sya dan as-saqt. Maka kita baca liman syaa minkum ay yastaqim. Maka inilah dari ayat ke sebelum akhir. Dan untuk ayat yang terakhir terjadi juga ikhtilaf dari jumhur. Pertama, madhab dari Asim yang antum hafal dan Ibnu Amir serta Al-Kisai dibaca dengan tawassut mad wajib muttasil dan tawassut mad jaiz munfasil. Maka ini madhab al-jumhur. Maka kita baca qiraah Asim wa Ibnu Amir wal Kisai semua mudud dalam keadaan mad jaiz ataupun dibaca dengan tawassut. Semuanya 4 harokat. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Maka di sini tasha'una mad wajib dibaca 4. Illa mad jaiz munfasil dibaca 4. Yasha mad wajib muttasil dibaca 4. Adapun qiraah yang kedua, qiraah dari Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Bagaimana qiraahnya? Serta Ya'qub.
dibaca dengan qasru al-munfasil. Maka al-munfasilnya saja yang qasr, menjadi 2 harokat. Maka yang lainnya tetap tawassut. Apa itu yang tawassut? Mad wajib. Maka perlu dilihat mana mad wajib dan mana mad jaiz. Maka bagaimana bacaannya? Mad wajib dibaca tawassut tetap. Namun mad jaiz dibaca 2 harokat saja. Ini qiraah Abu Ja'far dan Ibnu Katsir yang ma'ruf berdua ini bersama Ya'qub al-Hadrami. Maka kita baca wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Maka illa an hanya 2 harokat. Adapun tasha'una mad wajib, yasha Allah mad wajib, maka tawassut. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan qiraah dari Hamzah, maka dia berbeda. Di mana Hamzah dibaca isba al-mudud. Maka bacaannya semua mad wajib muttasil, jaiz munfasil, dibaca al-isba 6. Maka ini bedanya dengan jumhur yang dibaca 4, dan bedanya dengan Ibnu Katsir yang mengkhususkan mad jaiz al-qasr. Maka Hamzah membaca dengan semuanya isba. Maka kita baca wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Maka dibaca semuanya panjang. Maka yang nafasnya ingin membaca qiraah Hamzah ataupun Warsh harus panjang nafasnya. Makanya yang nafasnya pendek membaca qiraah siapa? Ibnu Katsir, Ya'qub, dan juga Abu Ja'far. Dan perbedaan yang terakhir qiraah Warsh. Maka qiraah Warsh sama tadi seperti Hamzah, semua mudud, muttasil wal munfasil, al-isba dibaca 6. Namun dari kalimat tasya'una di sini ada mad badal. Maka una di sini mad badalnya. Asalnya una, tasya'una. Maka dijadikan mad badal, maka dibaca oleh semua qiraah hanya 2 harokat saja. Jadi tasya'una. Tasya mad wajib, una 2 harokat. Semua qiraah hanya 2 harokat, una. Adapun Warsh an-Nafi' isba juga. Berarti Warsh ada 4 isba'at. Ada isba yang 4. Mana? Isba pada mad wajib tasya, dan isba pada una mad badal. Kemudian ketiga al-isba pada mad jaiz munfasil illa an, dan yang keempat yasha mad juga al-isba mad wajib. Maka oleh sebab itu tarik nafas untuk qiraah Warsh yang dalam. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Maka seperti itu. Kita ulang lagi. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu
titik di sini dalam keadaan isba al-mudud. Maka inilah dari qiraah yang 10 yang kita pelajari di ayat yang terakhir. Maka kita murajaah dari ayat yang terakhir. Qiraah Asim, Ibnu Amir dan Al-Kisai semuanya tawassut. Jaiz munfasil, wajib muttasil. Dan yang kedua, madhab dari Abu Ja'far dan Ibnu Katsir dan Ya'qub, semua majaiz dalam keadaan qasr. Berarti mana? Illa an, dibaca hanamat tabi'i. Illa an, illa an. Dan Hamzah Az-Zayyad, madhab yang ketiga, semua mudud, baik muttasil ataupun al-munfasil, isba, dibaca dengan isba, limad, al-muttasil dan al-munfasil. Dan yang keempat, Warsh, dibaca sama seperti Hamzah, al-mudud lil muttasil wal munfasil, walakin ma'adhalik una sebagai mad badal juga dibaca dalam keadaan al-isba. Sehingga perbedaan Warsh dengan Hamzah tipis, dan perbedaan Warsh dengan Jumhur dan juga Ibnu Katsir dan Abu Ja'far sangat jauh. Maka kita baca qiraah dari Jumhur yang antum hafal Asim, semuanya tawassut. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ibnu Katsir, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Qiraah Hamzah, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Qiraah Warsh, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ayo, bisa diikuti. Jumhur, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Mukabbir saut mawjud. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Qiraah Hamzah, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kompak semua apa? Yang tidak paham hanya buka mulut. Hawa. Qiraah Warsh seperti qiraah dari Hamzah, namun ditambah dengan mad badal. Jadi lebih tambah lagi al-isba'nya. Wa ma tasha'una illa
يشاء الله رب العالمين.